Kalau dari sisi anggaran, Pak, kira-kira bisa tidak kita melakukan pembiayaan untuk hal tersebut? Ini seluruh Indonesia ya, Pak ya. Dan siapa yang nanti akan melakukan? Benar tidak, Pak, bahwa akan ada kementerian khusus yang menangani makan gratis ini, Pak? Dan juga susu gratis ya, Pak ya? Jadi begini, kita sudah hitung kemampuan kita sebagai negara. Kita sudah hitung bahwa kita mampu. Oke. Ya. Masalah organisasi belum tentu kita sedang pikirkan apakah itu perlu kementerian khusus atau mungkin cukup badan saja, ya kan? Saya kira bukan organisasi yang penting, tapi yang penting adalah skemanya, sistemnya sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat, ya kan? Masalahnya ini saya sudah lama bicara, ada fenomena yang kita sebagai anak bangsa saya kira ya sadar semua bahwa terjadi terlalu banyak kebocoran di bangsa kita, ya kan? Nah ini sekarang ini bagaimana kita membuat satu sistem eksekusi bahwa program ini dijalankan dengan efisien, dengan baik, dengan tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita. Saya kira demikian. Dan apa tadi masalah susu ya. Kita akan lihat ternyata tergantung daerahnya. Sebagai contoh di daerah Maluku Barat Daya ya, Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Jadi susu kerbau di sana ada cukup susu kerbau. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing etawa dan sebagainya, bisa dapat susu kambing. Dan ini kita harus lihat ya, kalau kita melihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Para pakar cerita kepada saya, dan telur kita ini bisa jatuhnya lebih murah. Nah, kalau kita hitung nanti bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal karena mungkin sapinya kurang, ongkos angkutnya terlalu ini, ya kita nanti konsentrasi kepada telur ya, kepada ikan dan sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Ya kan, kita jangan satu pola untuk disamaratakan seluruh Indonesia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi kita harus selalu fleksibel. Yang penting anak-anak kita dapat makan bergizi. Saya kira itu tujuan kita. Itu artinya makan gratis, susu gratis harus disupport dengan hasil pangan yang memadai dan konsisten. Ini juga sesuai dengan cita-cita Bapak, swasembada pangan. Tapi ada beberapa kalangan khususnya BRIN melihat kalau ingin swasembada pangan, produktivitas kita harus meningkat. Tapi ada problem Pak, masalah teknologi, bibit, sosial ekonomi petani, teknologi. Nah seperti apa nanti realisasinya Pak? Begini ya, semua kehidupan manusia penuh dengan tantangan. Ya, penuh dengan masalah. Tapi tantangan itu harus kita hadapi dan harus kita atasi. Saya kira tidak ada masalah itu. Teknologi, ya, benih ada, bisa kita dapatkan. Masalahnya ini adalah masalah menanam pangan. Ini kan teknologi sudah ribuan tahun.
Masa negara lain bisa, kita tidak bisa? Selain swasembada pangan, Pak, swasembada energi ini juga menjadi fokus masyarakat. Iya. Semua masyarakat ingin kita mandiri secara energi. Realisasinya seperti apa? Karena Bapak sempat mencetuskan bahwa energi baru terbarukan ini sedang didorong. Salah satunya adalah singkong ya Pak ya. Ini Iya. bagaimana kemudian realisasinya nantinya? Jadi memang kita harus bersyukur ya. Ini beberapa pakar dari dunia mengatakan Indonesia salah satu negara yang sangat beruntung, yang unik dalam arti bahwa kita bisa sesungguhnya menyediakan kebutuhan energi kita semuanya dari dalam negeri dan dari energi terbarukan dan energi yang hijau, yang akan ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan polusi terlalu banyak, yaitu dari tanaman, energi, biofuel. Yang jelas di depan mata adalah kelapa sawit. Jadi kita bisa swasembada solar itu dari kelapa sawit. Kalau kita sungguh-sungguh dengan program konversi atau membuat solar dari kelapa sawit, yang sekarang sebetulnya sudah mencapai, sudah 40% sudah sering solar kita sudah ada campuran 40%, ada campuran 35% yang disebut B40. B35, B40. Ada pakar-pakar menyampaikan ke saya begitu kita B50, kita sudah tidak perlu import solar lagi. Berarti kalau dengan kita tidak import solar lagi, kita akan menghemat 20 miliar dolar setahun. Yes. Jadi itu kira-kira 300 triliun kita hemat, tidak kita kirim ke luar negeri. Uang itu akan beredar di Indonesia. Itu dari solar. Nah, untuk bensin, kita bisa menghasilkan etanol dari tanaman. Dari gula, dari tebu, dari singkong, dan yang lain-lain. Tapi ini kalau untuk etanol saya kira memerlukan waktu yang lama, tapi kalau kelapa sawit, karena kita kelapa sawitnya sangat banyak dan justru beberapa negara katanya mau Menyaingi kita. mau boykot kita punya kelapa sawit, ya kita terima kasih. Jadi kita akan pakai itu untuk rakyat kita, untuk solar rakyat kita. Ya, jadi masalah energi ini saya yakin ini hanya beberapa saat ya, kita management, will, kehendak, pelaksanaan. Saya kira kita dalam waktu cepat kita bisa swasembada solar. Etanol kita butuh waktu lebih lama, mungkin 3, 5, 6 tahun. Kita harus lihat. Tapi kita ternyata ya kita masih banyak cadangan-cadangan gas kita yang belum kita produksi. Di Masela, kemudian di Natuna, kemudian diketemukan juga di Laut Andaman, ketemu cadangan gas yang sangat-sangat besar. Jadi sebetulnya Indonesia dari segi energi besar sekali daya kita. Kita juga punya kemampuan geotermal, panas bumi. Kalau tidak salah yang terbesar di dunia, kalau tidak salah. Geotermal. Kita juga nanti akan punya kemampuan energi dari hydro, dari air, waduk-waduk, ya kan, bisa menghasilkan cukup banyak energi di Kalimantan Utara, di beberapa tempat di Indonesia. Indonesia Timur juga sangat banyak. Jadi
sebetulnya kita adalah negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita ini pandai mengelola dan kita harus punya tekad yang besar untuk tidak mengizinkan penghamburan ya oleh unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Asal kita tegas, kita bertekad untuk mengurangi kebocoran, mengurangi tindakan-tindakan yang tidak produktif, tidak berguna untuk rakyat banyak, kita pasti akan berhasil.